Hai sahabat-sahabatku di seluruh Indonesia. Senang sekali saya Dema kembali menjumpai Anda dalam channel Dema Hendrik Emmanuel. Harapan saya teman-teman dalam keadaan sehat, kuat, dan sukses dalam mengerjakan apapun. Sebelum kita lanjut ke pembahasan saya pada kali ini, saya minta dukungan teman-teman untuk mendukung channel saya dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ya, sehingga video saya bisa lebih berkembang lagi dan saya lebih semangat memberikan video-video yang bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Nah teman-teman, saat ini saya akan menjawab pertanyaan ya dari para komentator di video-video saya. Pertanyaan yang sangat bagus. Seperti ini pertanyaannya, kenapa di VTube mesti kita dapat uang dari harus menjual VIP kita ya? Artinya kenapa mesti harus jual beli ya? Nah, perlu dipahami bahwa VTube ini adalah suatu aplikasi dan bukan lembaga jasa keuangan. Maka VTube tidak membayar Anda ya. Mereka banyak memperbandingkan bahwa YouTube itu kita dibayar, jadi kita dibayar dari YouTube. Nah, sebenarnya Anda tidak mengerti ya, karena yang sebenarnya adalah sama halnya juga kita YouTube. Kalau kita bilang bahwa kita dibayar dari YouTube, sebenarnya yang bayar kita itu adalah Google ya. Google yang bayar kita dan bukan sepenuhnya YouTube yang bayar kita. Nah, jadi para pengiklan yang mengiklankan produk-produknya di Google, kerjasama dengan Google, nah itulah yang membayar, uang itulah yang kita dapatkan dari nge-YouTube. Dan tentunya Google yang mengatur semua pembagiannya, bekerja sama dengan YouTube. Maka sebenarnya kalau seorang YouTuber itu dapat gaji dari Google ya. Kemudian YouTube juga ada memberikan kita uang, tetapi tidak seberapa ya. Itu namanya istilahnya RPM ya. Jadi itu yang kita dibayar dari YouTube. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa YouTuber dibayar dari YouTube, bukan seperti itu. Jadi seorang YouTuber, kalau bisa saya mengatakan bahwa dia bermain aplikasi YouTube, dia sebagai kreator, maka dia akan dibayar oleh Google. Dari mana duitnya? Ya dari pengiklan itu. Nah, seperti itu. Jadi sama halnya dengan VTube. Bukan langsung VTube yang membayar kita, tetapi yang tadi juga saya bilang bahwa sama seperti YouTube, bahwa kita bermain di VTube, maka uang yang kita hasilkan atau VIP yang kita hasilkan di VTube itu dibeli oleh member-member yang lain ya. Jadi VIP point yang kita kumpulkan di VTube ya, itu bernilai uang atau dolar. Kemudian ada orang-orang yang membeli, itulah orang-orang yang fast track yang ingin mengerjakan VTube sebagai lahan bisnis, ingin mempercepat income-nya dari VTube. Nah, jadi aplikasi VTube ini bukanlah aplikasi yang membayar Anda, tetapi ini adalah sarana untuk Anda bisa menghasilkan uang. Ada orang bertanya di luar sana, kita dapat potongan ya, begitu tinggi. Potongan di VTube itu adalah untuk orang-orang berprestasi. Tentunya dengan hitungan, maka potongan itu diberikan kepada orang-orang yang berprestasi di VTube ya. Dan kalau Anda bilang itu potongan, di YouTube juga kita ada potongan ya. Jadi jangan selalu memperbandingkan segala sesuatu kalau Anda tidak mengetahui apa yang Anda sedang memperbandingkan ya. Jadi saya mau kasih ilustrasi seperti ini lagi supaya Anda bisa lebih mengerti. VTube dan YouTube ini adalah, buat saya pribadi, adalah lahan ya. Kalau dulu orang bertani itu dengan punya kebun, punya sawah ya, ladang, punya lahan. Kemudian seorang petani menggarap tanahnya, menanami, apakah itu berkebun, apakah itu persawahan ya. Kemudian nanti
si petani ini akan dapat hasil. Pertanyaan saya adalah, apakah sawah yang bayar petani itu? Apakah ladang yang bayar petani itu ketika mereka bertani? Kan tidak. Lahan, baik itu perkebunan atau persawahan, hanyalah suatu objek di mana petani itu bisa mendapatkan hasil. Tetapi bagaimana caranya petani itu mendapatkan hasil? Tentunya dia harus menjual hasil-hasil pertaniannya, entah itu hasil perkebunan atau hasil pertanian persawahan atau padi. Dia harus jual ke orang-orang yang akan membeli, yang membutuhkan. Nah, jadi yang punya sawah misalnya, kalau dia hanya menyewa sawah itu, ya pemilik sawah itu mengurus sertifikat sebagai sertifikat tanah, sebagai warga negara yang baik, bahwa kita punya sertifikat tanah. Ya, jadi inilah yang Anda maksud. Ilustrasi ini saya berikan kepada Anda bahwa VTube itu bukanlah yang membayar Anda, tetapi hanya sarana. Tapi VTube sudah mengurus perizinan di Kominfo supaya sah untuk masuk di aplikasi. Seperti itu, teman-teman. Nah, inilah yang Anda harus pahami supaya Anda selalu tidak bertanya tentang VTube yang Anda tidak mengerti, ya. Bahwa VTube itu tidak ada izin OJK lah, terus iklan-iklan yang ditampilkan itu copy paste lah. Bagaimana Anda bisa tahu sistem daripada VTube? Nah, semoga ilustrasi yang saya berikan itu sekaligus mencerahkan Anda semua di luar sana. Nah, buat saya pribadi, kenapa saya mengerjakan VTube dan YouTube? Karena itu adalah kita sedang kalau sekarang itu zaman digital, bukan lagi zaman industri. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa tinggalkan zaman industri, ya industri pertanian khususnya. Nah, sekarang itu adalah zaman digital. Maka kalau saya bisa bilang bahwa kalau kita nge-YouTube dan VTube itu adalah kita sedang bertani di era modern, di era digital. Kalau dulu kita harus punya lahan, kalau sekarang lahan kita itu adalah media sosial atau kalau bisa dikatakan udara. Nah, jadi seperti itu. Inilah kerjaan cerdas era saat ini. Nah, bagaimanapun juga teman-teman di luar sana, Anda harus memikirkan ini. Anda harus bisa menangkap apa yang saya sampaikan ini. Karena kalau tidak, selamanya kita atau Anda berada di profesi-profesi yang mencari uang dengan kekuatan Anda atau tenaga Anda, ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah hasil dari buku yang saya baca, yang pernah saya bahas di video saya, yaitu The Cash Flow Quadrant. Dan ini adalah suatu teori yang sangat-sangat masuk akal, di mana VTube dan YouTube itu adalah masing-masing berkaitan dengan jaringan. Di luar sana mengatakan bahwa di VTube kita cari orang. Saya sudah sempat membahas juga pada video-video yang lain, tapi tidak apa-apa saya bahas lagi. Saya mau katakan kepada Anda bahwa kalau kita mau sukses, kita harus berkaitan dengan jaringan. Kita harus berkaitan dengan orang. Kita bekerja, yang kita tempati bekerja adalah orang punya perusahaan. Kita mau berbelanja untuk kebutuhan kita, yang kita mau ketemu adalah orang untuk kita membeli. Kita mau menikah saja, kita harus menikah dengan orang. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa kita harus cari orang, ya di dunia ini kita harus selalu berkaitan atau berhubungan dengan orang. Apakah Anda hidup sendiri? Tidak mungkin, kan? Jadi di VTube itu kalau mau sukses, tidak usah banyak berdalih, ikuti saja sistemnya apa yang ada di VTube. Sama di YouTube. Kalau mau sukses di YouTube, ikuti saja peraturan YouTube, maka Anda akan dapat hasil. Jangan justru sebaliknya, loh kok kenapa cuma segini kita dibayar dari YouTube ya? Kenapa sejak monetize kok semakin sedikit saya punya penonton ya? Ya Anda yang harus berkreasi, Anda yang harus punya kreativitas untuk bisa menarik orang sehingga Anda bisa dapat bayaran banyak di YouTube. Nah, ya sama juga di VTube. Tapi kalau saya mau bilang di VTube itu sangat bagus karena perharinya kita sudah bisa langsung dapatkan hasil.
ya. Kita sudah bisa langsung mengetahui berapa yang hasil kita yang kita bisa dapatkan di VTube. Maka itu selalu saya sarankan nge-VTube lah. Karena VTube sangat bagus, ini solusi yang sangat keren abad ini. Jadi buat saya, teman-teman yang selalu nyinyir di luar sana, aduh kasihan sekali Anda, sangat rugi Anda, ya. Jadi inilah yang saya sampaikan, kenapa kesimpulannya bahwa kenapa VTube itu kita harus jual. Ya sama tadi yang saya kasih ilustrasi, bahwa petani yang harus menjual hasil-hasilnya ke orang lain, tetapi dia sukses, dia bisa dikatakan bahwa dia sukses dari bertani, tetapi bukan artinya lahan yang membayar dia, gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat Anda semua dan sukses.